warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ain Rodiah dengan NIM 22010048. Saya dari BKA1. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan media layanan bimbingan klasikal dalam meningkatkan penerimaan diri pada siswa. Proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana pendidikan pada program studi bimbingan dan konseling. Di sini ada latar belakang. Pendidikan menurut Ahmad Tafsir memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah bagian usaha yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik terhadap seseorang atau anak didik agar tercapai pengembangan maksimal yang positif. Mengajarkannya yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, selain itu ditempuh juga usaha lain, yakni memberi contoh teladan agar ditiru, memberi pujian dan hadiah, mendidik dengan cara membiasakan, dan lain-lain yang tidak terbatas jumlahnya. Menurut Prayitno 2004, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir, melalui bagian jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling juga merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses pengembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang studi, melainkan layanan ahli dan konteks memandirikan peserta didik. Penerimaan diri adalah suatu tingkatan kemampuan dan keinginan individu untuk hidup dengan segala karakteristik dirinya. Individu yang dapat menerima dirinya diartikan sebagai individu yang tidak bermasalah dengan dirinya sendiri, yang tidak memiliki beban perasaan terhadap diri sendiri, sehingga individu lebih banyak memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Rumusan masalah diantaranya, yang pertama ada bagaimana proses perkembangan media Kartu Siapa Aku dalam layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan penerimaan diri pada siswa. Yang kedua, bagaimana kelayakan media Kartu Siapa Aku dalam layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan penerimaan diri pada siswa. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media Kartu Siapa Aku dalam layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan penerimaan diri pada siswa. Yang keempat, kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan media Kartu Siapa Aku dalam layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan penerimaan diri pada siswa. Selanjutnya ada teori penerimaan diri. Menurut Maslow dari Sari LS 2008, penerimaan diri adalah pribadi yang dapat menerima diri apa adanya, memiliki sifat positif atas dirinya, tidak terbebani oleh kecemasan atau rasa malu, subjek menerima kelemahan dan kelebihan diri. Selanjutnya ada pengertian bimbingan klasikal. Pengertian dari bimbingan klasikal merupakan bagian dari layanan dasar, yaitu suatu layanan bantuan yang diberikan kepada sekelompok siswa melalui kegiatan secara klasikal dan sistematis dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Menurut Sukardi
Dalam Nuraini dan Wiono 2018, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang memanfaatkan dalam setingkat kelas dalam sistematis yang dilaksanakan oleh guru BK agar individu sekelompok atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bimbingan klasikal merupakan suatu pelayanan bimbingan yang diberikan kepada seluruh peserta dalam rombongan belajar yang dilakukan oleh guru BK tatap muka secara langsung antara guru BK dan peserta didik. Pelayanan bimbingan dan konseling didasarkan pada setiap individu agar memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya ada pengertian kartu siapa aku. Media kartu siapa aku adalah alat bantu pembelajaran yang dirancang dalam bentuk kartu untuk merangsang interaksi dan keaktifan siswa. Kartu-kartu ini biasanya membuat petunjuk atau deskripsi tertentu yang harus ditebak oleh peserta, umumnya bentuk pertanyaan atau pernyataan yang memancing jawaban berdasarkan petunjuk yang diberikan. Media ini sering digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, mengenal konsep, atau meningkatkan keterampilan komunikasi. Peneliti ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D). Di sini ada langkah-langkah R&D menurut Board and Goal. Board and Goal merumuskan 10 langkah dalam metode ini yang masing-masing membentuk suatu tahapan dari riset pengembangan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada instrumen questionnaire. Yang kedua ada instrumen observasi. Yang ketiga ada instrumen wawancara. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.